Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, gimana mencampurkan oli ya. Jadi kan penulis itu sudah cukup banyak coba oli ya, walau kalau oli-oli yang lama-lama itu mungkin ada yang sudah nggak relevan karena resep mereka berubah. Tapi ya ada oli yang sampai sekarang masih konsisten, masih seperti itu. Ini entah ya, jalan nggak kencang ini mau dipertahankan berapa lama. Jalan apa, gas lepas itu entah berapa lama ya. Ini soalnya rasanya sih ada efeknya, tapi ya kadang juga terasa nggak ada. Yang jelas ini rasanya tarikan RPM menengah, ya nggak bisa ke atas ya, menengahnya itu enak. Jadi entah ini satunya yang ada di oli ini efeknya besar atau enggak. Yang jelas kalau dipakai pelan suaranya halus sekarang, enggak kelotakan, sama sekali hilang kelotakan ini. Jadi kalau habis dipakai kencang motor itu kan ada kelotak 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 kalau dipakai pelan. Ini enggak ada. Ya wes, balik lagi ke oli. Oli itu feelingnya beda-beda, beda-beda. Harusnya ya penulis nyatet bedanya apa, soalnya ya sekarang jadi baru tahu nih. Jadi ya apa ya, jadi baru ngerasakan bahwa kalau nggak dicatat bisa lupa. Jadi ya sekarang maaf dari hanya yang ingat aja ya, dan tentu saja dari yang sudah coba saja. Kalau yang belum coba ya cuma kira-kira. Salah satu oli ya yang lumayan banyak direkomendasikan, yang penulis kira-kira itu ya, contohnya Raveno, Total, Mobil, Super, terus Likui Moly. Dan banyak sih olinya, oli CTX termasuk juga, oli ya banyak oli itu. Entah bakal bisa ngerasain semua atau enggak, dan worth it atau enggak. Oli bus juga itu bikin penasaran karena katanya bagus, walau ada juga yang ngomong oli bus itu kurang bagus karena apa, masa pakainya sebentar. Ya terima kasih lah kalau yang udah ngasih informasi. Kasih informasi hasil uji coba oli, banding ini, nah itu yang penulis sukai ya, karena pakai perbandingan, nggak cuma oh oli ini bagus, nah, tapi nggak disebut pembandingnya apa. Karena namanya oli ya mau nggak mau harus ada pembandingnya. Oli yang nggak akan penulis pakai karena ya jeleknya terlalu banyak. Contohnya adalah oli Shell Advance Ultra Scooter, oli yang termasuk menengah, harga di atas 100.000. Oli yang termasuk kategori full sintetik, walau sebenarnya kalau kategorinya kategori zaman dulu masih masuk oli mineral karena bahan olinya adalah oli grup 3.
Iya, ini rasanya konsentrasi sadonya terlalu kecil ya, sehingga efek ditarikan menengah agak ke atasnya kalau sudah mendekati 60 itu nggak sejos waktu kecepatan pelan. Ya wes lah, pakai seenaknya aja lah sekarang, nanti mulai Senin lagi aja kalem-kalem. Jadi balik lagi, sel Advance Ultra Scooter itu eh kalau aditif banyak itu hal yang normal ya untuk sebuah oli yang lebih dari 100.000. Normal aditifnya banyak. Yang jadi masalah adalah dari sisi ketahanan itu kok kayaknya nggak bagus ya. Penulis curiganya karena olinya itu terlalu mengandalkan aditif viscosity index improver. Dari kekentalan aja sudah ketahuan ya, 5W40. Kalau 5W itu artinya viscosity indexnya tinggi. Dan rasanya pakai viscosity index improver karena ya itu olinya nggak terlalu tahan lah untuk oli yang kategorinya full sintetik ya, nggak termasuk yang tahan kocok. Jadi dipakai ya makin lama makin encer dan itu cepat. Memang dibanding dengan ya yang Shell Advance AX5 ya, itu lebih baik. Tapi kalau dibanding dengan enduro ya, kok kayak masih lebih mending enduro ya. Lebih mending enduro. Sayangnya di NMAX ini penulis coba oli yang 10W40 termasuk jarang. Cuma dua merek, yang satunya KX ya. Sorry, Kawasaki Genuine Oil KGO, yang kebetulan buatan Shell juga. Ya sama-sama jeleknya juga, dipakai digeber cepet encer. Dan itu oli sejarah ya, KGO 10W40 itu cuma 3 hari tahan nih saat itu. Jadi olinya termasuk jelek lah ya dari oli Shell itu. Jadi CC yang satu menghambat performa karena aditifnya banyak, yang kedua karena yaitu olinya bahannya cepat encer, dan menghambat performa aditif banyak ini nggak bikin mesin halus. Jadi habis digeber ya kasar suaranya mesinnya, saat stasioner ya kasar suara mesinnya. Beda lah dengan kayak Prima XP yang aditifnya agak banyak bikin suara mesin halus, atau Fastron Techno. Oli itu zaman sekarang yang baru-baru ini emang termasuk minim aditif zinc dan aditif apa jenenge boron atau semacamnya lah. Padahal aditif ini penting untuk setengah-setengah beban gitu ya, bebannya setengah-setengah gitu butuh lah ya. Jadi saat stasioner, saat jalan pelan, jalan kalem-kalem, nah itu butuh aditif JDDP. Kalem-kalem RPM rendah. Nah sayangnya namanya oli modern kebanyakan ya gak ngejar itu lagi.
Jadi ya sel Advance Ultra kurangnya itu, di RPM rendah nggak halus, di RPM tinggi juga tetap nggak halus, oli cepet rusak, terus mengurangi top speed parah lah ya. Yang paling parah selama penulis pakai NMAX ini ya sel Advance Ultra itu, top speed sampai jadi 108. Yang lain-lain nggak ada yang separah itu. Efeknya kira-kira sama dengan ketika overdosis aditif bensin PRF turbo, kira-kira kayak gitu. Terus oli lain yang mungkin nggak penulis pakai, walau misalnya ada esternya ya. Jadi kalau pingin campur-campur oli itu kan cari yang ada esternya. Oli extend, oli extend itu beneran ada esternya. Dari sisi kekentalan bagus juga, cuma sayangnya bahan olinya yang amit-amit. Jadi kalau Shell itu masih ada konsistennya lah. Jadi memang habis digeber suara mesin kasar, tapi begitu habis diparkir, dibiarkan semalaman, halus lagi. Ya halus, cenderung halus lah ya, tapi nggak halus-halus teman. Nah, extend kelemahannya yaitu hancurnya oli itu cepet banget. Esternya itu menarik, tapi wah yang apa kerusakan hancurnya oli itu yang parah. Jadi ya nggak terlalu bagus lah untuk jangka panjang untuk campuran oli. Ya kalau daripada dicampur extend, kayaknya mending dicampur manual ester, walau memang harga manual ester itu agak mahal ya. Berapa? Berapa? 30.000 dapat satu dosis untuk dicampur ya. Enggak, sorry, kurang. Kalau misal ya pakainya 1 liter, itu cek hitungannya gampang. Harusnya kita pakai manual ester 100 ml. 100 ml itu kira-kira piro ya, 100.000 mungkin ya. Lupa penulis. 100.000 hanya untuk satu dosis oli. Itu masih aditif tok, belum olinya. Sama beli olinya lah kira-kira 150.000. Mending mana ayo sama beli itu Motul 5100. Di Motul 5100 dapat olinya, dapat esternya. Entah Motul itu termasuk bagus atau enggak, tapi yang 5100 ya maksudnya. Tapi yang jelas penulis pernah coba yang 3100 itu lagi-lagi daya tahan bahan olinya kurang bagus. Kalau Motul itu kayaknya kebanyakan pakai hydrotreated ya. Hydrotreated artinya oli grup 2. Yang 300V pun grup 2. Yang 5100 juga ada hydrotreatednya. Tapi ya entah mengapa ya daya tahannya kok kurang bagus. Aneh loh ya, sama meseran kalah. Ini padahal di motor yang kalau awet itu bisa sampai 6.000 km, 7.000, 6.000, 7.000 gitu. Di Suzuki Spin ya. Motor yang silindernya sangat-sangat bagus. Pakai Nikasil, pakai Suzuki SPEC, buh kali.
Pastron Techno tanpa minyak goreng bisa tahan 5.000 km. Mesran bisa tahan sekitar 3.500 km. Maksudnya tahan itu adalah suara mesin tetap halus terus. 3.500 mulai kasar. Terus kalau apa namanya, motul skuter itu bisa berapa? Cuma tahan sekitar 2000-an gitu ya. 2 bulan lah itu sudah mulai kasar. Penulis saat itu nggak peduli kekentalan, tapi kalau lihat apa namanya omongannya orang-orang, gapnya mesin, mestinya ya gap mesinnya rapet ya, karena penulis pernah juga pakai oli 10W40 ya lebih awet tuh. Jadi penulis pernah pakai Fastron hijau ya, seumuran Mesran juga. Jadi Mesrannya Mesran 20W50. Jadi motul skuter itu bahannya jelek. Kesimpulan penulis gitu. Entah yang lain bagus atau enggak, yang 5100 bagus atau enggak tahu. Tapi melihat komentar-komentar kok kesan penulis enggak terlalu hebat ya, motul itu. Total sayangnya belum coba, masih ada di rumah, belum kepake. Padahal penasaran. PTT ya belum, Adnok belum, Redline belum, Valvolincam sudah nyoba. Itu bahan olinya juga. Jadi kalau kita mau campur ya, yang jadi pertimbangan utama tentunya kan bahan oli ini bagus atau enggak. Kalau enggak ya rugi lah ya. Terus Delta Loop itu bahan olinya juga enggak lebih bagus daripada Valvolincam, tapi ya tetap masih apa, dibanding Enduro Racing pun kalah bagus ya. Dan Enduro Racing itu menurut penulis lebih jelek daripada Prima XP. Prima XP itu lebih jelek daripada Mesran Super. Kalau untuk jangka panjang Mesran Super kalah dari Fastron Techno 15W50. Seimbang dengan Fastron Techno 10W40. Maksudnya jangka panjang itu kalau mesinnya sehat ya, mesinnya nggak ada masalah ya. Terus apalagi ini masnya ngomong ya malu. Wah, ya malu itu kesan penulis pertama kita, penulis abaikan kesan penulis saat oli ini masih oli orisinil ya, masih bawaan dari bengkel. Tapi setelah ganti oli ya malu lah. Hari pertama oke lah halus, begitu hari kedua wes gak halus mana. Jadi menurut penulis ya malu tuh olinya terlalu cepat rusak. Ya bukti dari transmisi yang 200 km sudah coklat, sudah mulai menghitam dan ada glitternya di transmisi itu wes. Ya indikasi jelek lah, oli Yamalup itu jelek. Karena penulis nganggap Yamalup itu jelek, maaf, oli Eneos penulis anggap jelek juga. Karena itu sama-sama Nippon Oil. Jadi Eneos itu Nippon Oil, Yamalup itu kebanyakan Nippon Oil. Walau kalau kita lihat di itu ya, di SNI yang buat Yamalup itu banyak. Gak cuma Nippon Oil loh. Gak cuma Nippon Oil loh. Banyak. Terus oli apalagi, olinya AHM Oil, maaf, kalau yang Idemitsu, yang MPX2
itu wah parahnya nggak karu-karuan. Kalau yang SPX termasuk agak lumayan, itu buatan federal kan. Tapi maaf, federal scooter yang 10W30 itu menurut penulis kurang layak ya, nggak begitu tahan. Apalagi SGO juga jelek ya. Jadi SGO itu menurut penulis sekarang itu sudah nggak bagus lagi, beda lah sama zaman dulu. Oke lah, memang waktu motor penulis Suzuki Spin dikasih SGO itu dalam keadaan bengkelnya ngawur, jadi rollernya terlalu ringan sehingga ketika dipakai oli motor itu terlalu cepat mencapai RPM puncak, ngeden lah itu lah. Tapi selama penulis pakai oli ya, sering pakai oli, mesin ngeden itu ya tetap halus. Tapi pakai SGO itu wah kasar ya. Merek apa lagi? Merek Repsol. Ada yang bilang Repsol itu kurang bagus, cuma yang itu yang direview yang 10W40. Kalau terasa kurang bagus maka menurut penulis cocoknya harusnya yang 20W50. Kalau misal nyoba ada oli 10W40 terus terasa enak, mungkin perlu dicek dulu ya, karena bisa jadi yang yang 10W40 itu punya kekentalan setara dengan 20W50. Kayak pernah penulis nyoba oli Kicks ya, 10W30, kekentalannya kok mirip dengan itu ya, mirip dengan 20W50 nya Mesran. Apalagi ya oli Kicks tadi itu bukan contoh oli yang bagus juga. Karena apa? Dari sisi umur oli, dari sisi gesekan RPM rendah, dari sisi apalagi hambatannya sih nggak terlalu ya. Ya terutama itu sih kemampuan di RPM rendahnya Kicks. Apalagi oli alternatif, Castrol Power One Go aktif, itu sama kayaknya oli Shell ya, sama kayak rasanya oli Shell ya, kurang bagus dari sisi ketahanannya, dari sisi hari-hari harinya menurut penulis kurang bagus. Rasanya sudah beda dari zaman Castrol GPS. Ya Castrol GPS masih ada juga, belum sempat dicoba. Apalagi ya, yang lain-lain oli Pertamina sih.
oli Pertamina. Kalau olinya 10W40 campurannya mungkin maaf, nggak bisa ngasih rekomendasi oli 10W40, soalnya nyobanya dulu sih 10W40 itu, sekarang jarang-jarang. Enduro 10W40 nyobanya dulu. Prima XP yang 10W40 belum pernah coba. Tapi kayaknya oli 10W40 nya Pertamina itu kualitasnya beda jauh daripada yang 15W50 atau 20W50 atau yang 20W40. Karena kayaknya bahan viscosity index improver yang dipakai Pertamina itu pakai yang murah kayaknya ya. Kalau misalnya pengen nyampur oli ya tanpa minyak goreng, karena minyak goreng itu termasuk top lah ya, pakai manol. Masalah manol itu mahal. Nanti lihat sih berapa sih harganya manol ester itu. Ada yang jual murah tapi dosisnya kurang. Kalau produk aditif pasaran, masalahnya kebanyakan produk aditif di pasaran itu nambah kental ya, dan nggak nambahkan aditif yang benar-benar dibutuhkan sekarang modern. MUDTC ada aditif MUDTC, rebranding ADK ya, ADEKA, dijual oleh Eco Racing, namanya Eco Racing Nano Oil, tapi harganya per botolnya amit-amit ya, amit-amit berapa? 250.000, pakainya 100 ml. Nah, itu per botol berapa mililiter lupa, hitung-hitung mahal, sama juga overpriced lah. Kalau bener ada yang ADK nya itu jualan langsung ke Indonesia mungkin lebih murah, tapi siapa yang mau datangkan itu. Jadi kalau untuk produk aditifnya kayak misalnya Luproma, kayak Nano aditif yang Korea, itu penulis ragu-ragu, apalagi warnanya hitam. Kalau warnanya hitam itu biasanya grafit ya. Kalau grafit itu katanya bisa membuat korosi kalau menurut referensi. Jadi karbon itu nggak cocok kalau untuk aditif EP, kecuali kalau C60 itu kayak Bardal. Jadi kalau misalnya olinya 20W50, maka yang penulis campurkan itu adalah Meseran SAE40, Amsoil Signature yang 5W50, terus Bardal. Itu rasanya yang penulis pakai. Meserannya 50%, yang lainnya Bardal sama Amsoil Signature. Kenapa kok nggak Amsoil toh? Karena Amsoil itu lemah di RPM rendah, bikin kasar. Sementara Meseran itu kayak nggak ada aditif untuk ZDDP-nya, minim lah ya, butuh ditambahi. Jadi Bardal opsinya. Kalau misal Bardal nggak ada, gantinya menurut penulis adalah Prima XP. Atau mungkin kalau misalnya pingin 4 ya 50% Meseran SAE40, lainnya campuran dari Amsoil Signature, terus Bardal dan Prima XP. Itu yang penulis pakai. Kalau Amsoil kemahalan gimana? Repot juga ya, karena rasanya nggak ada oli murah yang ada MUDTC nya. Biasanya oli murah itu molinya adalah molybdenum disulfide, MOS2, dan MOS2 itu gak sip ya,
gak sip. Kalau misalnya pingin kayak gitu, maka rasanya penulis lebih pilih kayak gini, Meseran SI40, terus Enduromatic, terus Enduromatic kalau ada yang 10W40, terus yaitu Prima XP, terus sama satu lagi tadi apa, Bardahol itu. Kalau produknya Pertamina tok ya Meseran SI40, terus Prima XP dan Enduromatic. Wes itu. Enggak rekomendasi oli Jepang, enggak oli Federal, karena rasanya Federal itu ambilnya dari Pertamina juga. Soalnya rasanya kok mirip-mirip. Klasifikasinya juga mirip-mirip ya. Waktu standarisasi ya SNI atau apa, Federal kan yang duluan. Begitu oli Pertamina tersertifikasi langsung ya Federal tersertifikasi juga. Jadi kayaknya Federal itu ngambilnya dari oli Pertamina. Daripada muter-muter ya langsung aja oli Pertamina kan. Maaf yang lain-lain kayak mobil Total, Liquimoli, Petronas itu belum coba, tapi ya pilihannya kayak gitu. Kalau untuk penulis sendiri opsinya gimana? Meseran SI40, terus itu minyak goreng sama sedikit Prima XP. Tapi ini rencana mau coba Prima XP dicampur dengan minyak goreng, entah gimana rasanya. Ini sekarang Meseran SI40 550 masih halus suaranya. Mungkin motor penulis sudah banyak berkurang nih bioluminescence-nya. Wes begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.